Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu, 6 November 2021. Pekan biasa ke-31. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas, bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kelola barang milik Allah dengan setia dan bijaksana. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang bendahara sekolah. Ia selalu dihadapkan pada 3 hal: kejujuran, kemanusiaan, dan kejahatan. Tanggung jawab besar sebagai orang Kristen menuntutnya bertindak jujur dan berbelas kasih. Pada sisi lain, dia juga tergoda untuk melakukan kejahatan. Tetapi sebagai orang Kristiani, dia berpegang teguh pada prinsip transparansi. Prinsip ini diwujudkan dengan mengelola keuangan secara jelas. Hari ini, Yesus menyadarkan para murid untuk berlaku jujur dalam menggunakan mamon atau harta atau uang. Seorang bendahara atau siapapun yang diberi tanggung jawab mengelola keuangan mesti berlaku bijak. Ia ditantang kesetiaannya dalam menggunakan uang seturut rencana Allah. Yesus menasihatkan agar harta kekayaan harus digunakan sebesar-besarnya untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan Kristiani. Kebajikan adalah harta yang lebih penting yang akan mendorong kita kepada tujuan abadi, seperti kesejahteraan dan kebahagiaan sesama.
dan keluhuran martabat manusia, hubungan harmonis dengan Tuhan. Tanpa dasar kebajikan, harta berpeluang menjebak kita ke dalam kegersangan rohani karena mendewakan materi. Konsumerisme dan hedonisme adalah bahaya nyata dari pemanfaatan harta material secara egoistis dan duniawi, manusiawi melulu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kesetiaan dalam perkara-perkara mamon mengandung arti pengakuan yang ikhlas bahwa kita manusia hanyalah pengurus barang-barang milik Allah. Bila kesadaran ini ada, maka kita terhindar dari ketamakan dan ketidakadilan serta kesewenangan dalam menggunakan harta material. Kiranya nasihat Yesus ini mendorong kita untuk selalu waspada dalam memiliki dan memanfaatkan apa saja yang kita peroleh di dunia ini secara benar dan berdaya guna. Saudara, dalam keheningan batin, bayangkan betapa limpahnya tawaran kemajuan dunia, rupa-rupa ilmu dan teknologi, dan segala kemudahan hidup duniawi. Rasakan tantangan suara hatimu terhadap harta dan kekayaan. Kelolalah barang milik Allah dengan setia dan bijaksana. Bersyukurlah Anda diingatkan untuk pandai menentukan sikap, dan Tuhan hadir membimbing suara hatimu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah aku jalan menuju kebajikan hidup menurut kehendak-Mu selama di dunia ini. Semoga aku dapat mengelola segala milik Allah dengan setia dan bijaksana. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.